Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, teman-teman SS01. Eh, Sebelumnya, perkenalkan di sini saya, Nandari Suwana dari kelompok 4, mata kuliah Statistika dari kelas SS01, akan memandu teman-teman untuk memaparkan hasil daripada penelitian yang telah kita lakukan, yang berjudul Mengelola Uang Saku dan Prioritas Pengeluaran. Tim kami terdiri dari beberapa anggota dan dipimpin oleh dua pemimpin tentunya, yaitu ada ketua dan sekretaris, ada Mas Yelu Darel Faisal dari manajemen, kemudian disekretarisi oleh Reva Ramalia Putri, dan bersamai oleh 7 anggota lainnya. Baik. Selanjutnya mengenai mengapa kita mengambil latar belakang dan tujuan daripada penelitian tersebut akan kami jelaskan dan dibantu oleh teman saya yaitu Yelu Darel Faisal. Silakan. Baik, teman-teman semua, di pembahasan pertama ini ada latar belakang dan juga tujuan. Dan kenapa sih kami memilih untuk menganalisis judul yang telah dibacakan oleh Nanda tadi? Pertama, mahasiswa seringkali dihadapkan pada tantangan dalam mengelola uang saku mereka. Sementara juga harus memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk kesehatan dan kebutuhan akademis. Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai bagaimana mahasiswa mengelola uang saku mereka yang dan menentukan prioritas pengeluaran dapat memberikan wawasan yang berharga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan finansial dan kesehatan mahasiswa. Dengan demikian, latar belakang proyek ini dapat memberikan landasan yang kuat untuk memahami tantangan dan kebutuhan mahasiswa dalam mengelola uang saku dan menentukan skala prioritas pengeluarannya, serta memberikan kontribusi dalam mengembangkan solusi yang lebih baik untuk mendukung kesejahteraan finansial dan kesehatan mahasiswa. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan lebih berfokus dan mendetail pembahasannya tentang perbandingan em, mahasiswa PPKU yang berasal dari non-Jabodetabek dan yang berasal dari Jabodetabek. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Akmal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk numerik atau angka daripada naratif. Penelitian ini biasanya dilakukan apabila hendak memperoleh hasil yang akurat karena mengandalkan perhitungan. Contohnya, penelitian yang kami lakukan untuk mengetahui dan memahami tantangan dan kebutuhan mahasiswa dalam mengelola uang saku dan menentukan prioritas pengeluaran. Untuk pengumpulan data itu sendiri, pengumpulan data untuk penelitian kami diperoleh dari melakukan survei dengan cara menyebar kuesioner atau angket berupa Google Form sebagai instrumen penelitian. Untuk waktunya sendiri, di sini kami mulai menyebar kuesioner dari tanggal 27 April hingga semua data terkumpul. Dan untuk metode penarikan contoh atau sampling methods, di sini kami menggunakan metode penarikan contoh tidak berpeluang atau non-probability sampling, sehingga pengambilan contoh dilakukan tidak secara acak. Ada unsur subjektif dan kesengajaan dalam pengambilan contohnya, yaitu kami mengambil contoh minimal 2 orang dari setiap kelas yang ada di PPKU ini. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next, pembahasan yang pertama mengenai pengeluaran makanan mahasiswa di Jabodetabek dan non-Jabodetabek. Pada histogram Jabodetabek, pengeluaran mulai dari 0 sampai 400.000. Dari diagram ini bisa dilihat bahwa sebanyak 16 responden mahasiswa Jabodetabek yang memiliki pengeluaran tertinggi untuk makanan, yaitu pada rentan 400.000 sampai 800.000, dan sebanyak 1 responden yang memiliki pengeluaran terendah, yaitu pada rentang
1,6 ribu sampai 2 juta. Pada gambar non-Jabodetabek, bisa dilihat bahwa sebanyak 13 responden mahasiswa non-Jabodetabek yang memiliki pengeluaran tertinggi yaitu makanan pada rentang 750.000 sampai 950.000 dan sama respondennya dengan yang rentang 950.000 sampai 1.200.000 dan sebanyak satu responden yang memiliki pengeluaran terendah yaitu pada rentang 1.200.000 hingga 1.450.000. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Jabodetabek rata-rata mengeluarkan uang saku untuk makanan dalam sebulannya dalam perharinya sebesar 20 sampai 23.000 dan mahasiswa non Jabodetabek yaitu 23.000 sampai 40.000. Berdasarkan hasil rata-rata menunjukkan pengeluaran makanan Jabodetabek lebih besar dibanding dengan Jabodetabek. Salah satu alasannya ada beberapa mahasiswa Jabodetabek yang tinggal bersama orang tua dan ada juga yang masih sering dikirim makanan oleh orang tuanya karena jaraknya yang tidak terlalu jauh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Grace. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengeluaran kebutuhan kuliah mahasiswa di Jabodetabek dan non-Jabodetabek. Pada gambar bagian Jabodetabek, histogram ini menunjukkan distribusi pengeluaran kebutuhan kuliah mahasiswa di Jabodetabek. Pada sumbu X terdapat interval pengeluaran mulai dari Rp100.000 hingga Rp600.000. Dan di sumbu Y terdapat jumlah mahasiswa yang pengeluarannya berada di interval tersebut. Dari diagram ini bisa dilihat bahwa sebanyak 29 responden mahasiswa Jabodetabek yang memiliki pengeluaran tertinggi pada kebutuhan kuliah yaitu pada rentang Rp100.000 hingga Rp200.000 dan sebanyak 4 responden yang memiliki pengeluaran terendah pada kebutuhan kuliah yaitu pada rentang Rp500.000 hingga Rp600.000. Terdapat mahasiswa yang tidak memiliki pengeluaran kebutuhan kuliah pada interval pengeluaran tertentu. Hal ini terlihat dari adanya nilai 0 pada jumlah mahasiswa di interval tersebut. Contohnya pada interval Rp200.000 hingga Rp300.000. Tidak ada mahasiswa yang menggunakan rata-rata interval tersebut untuk pengeluaran kebutuhan kuliah mereka. Rata-rata dari pengeluaran kebutuhan kuliah Jabodetabek yaitu Rp276.000. Sedangkan rata-rata pengeluaran mahasiswa Jabodetabek per minggunya adalah Rp62.500 untuk pengeluaran tertinggi pada kebutuhan kuliah. Pada gambar bagian non-Jabodetabek, dari diagram ini bisa dilihat bahwa sebanyak 39 responden mahasiswa non-Jabodetabek yang memiliki pengeluaran tertinggi pada kebutuhan kuliah, yaitu pada rentang Rp200.000 hingga Rp480.000. Dan sebanyak satu responden yang memiliki pengeluaran terendah pada kebutuhan kuliah, yaitu pada rentang Rp1.320.000 hingga Rp1.600.000. Terdapat mahasiswa yang tidak memiliki pengeluaran kebutuhan kuliah pada interval pengeluaran tertentu. Hal ini terlihat dari adanya nilai 0 pada jumlah mahasiswa di interval tersebut. Contohnya pada interval Rp760.000 hingga Rp1.040.000. Tidak ada mahasiswa yang menggunakan rata-rata interval tersebut untuk pengeluaran kebutuhan kuliah mereka. Rata-rata dari pengeluaran kebutuhan kuliah non-Jabodetabek yaitu Rp290.000. Sedangkan rata-rata pengeluaran mahasiswa non-Jabodetabek per minggunya adalah Rp85.000 untuk pengeluaran tertinggi pada kebutuhan kuliah. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis histogram, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Jabodetabek cenderung memiliki pengeluaran kebutuhan kuliah yang lebih rendah dibandingkan non-Jabodetabek. Selanjutnya yaitu mengenai pengeluaran transportasi mahasiswa Jabodetabek dan non-Jabodetabek. Pada histogram mahasiswa Jabodetabek bisa dilihat bahwa sebanyak 28 responden mahasiswa Jabodetabek yang memiliki pengeluaran tertinggi pada transportasi yaitu pada rentang Rp0 hingga Rp280.000 dan sebanyak satu responden yang memiliki pengeluaran terendah pada transportasi yaitu pada rentang Rp1.120.000 hingga Rp1.400.000. Rata-rata dari pengeluaran kebutuhan transportasi Jabodetabek yaitu Rp288.000. Sedangkan rata-rata pengeluaran mahasiswa
Jabodetabek per minggunya adalah Rp35.000 untuk pengeluaran tertinggi pada kebutuhan transportasi. Selanjutnya pada histogram mahasiswa non-Jabodetabek. Dari diagram ini bisa dilihat bahwa sebanyak 29 responden mahasiswa non-Jabodetabek yang memiliki pengeluaran tertinggi pada transportasi yaitu pada rentang Rp140.000 hingga Rp280.000. Dan sebanyak 2 responden yang memiliki pengeluaran terendah pada kebutuhan transportasi yaitu pada rentang Rp560.000 hingga Rp700.000. Terdapat mahasiswa yang tidak memiliki pengeluaran kebutuhan transportasi pada interval pengeluaran tertentu. Hal ini terlihat dari adanya nilai 0 pada jumlah mahasiswa di interval tersebut. Contohnya pada interval Rp420.000 hingga Rp560.000. Tidak ada mahasiswa yang menggunakan rata-rata interval tersebut untuk pengeluaran kebutuhan transportasi mereka. Dari adanya nilai 0 pada jumlah mahasiswa di interval tersebut, beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama tidak memiliki pengeluaran kebutuhan transportasi karena mereka tidak membawa atau tidak memiliki kendaraan pribadi. Dan rata-rata dari pengeluaran kebutuhan transportasi non-Jabodetabek yaitu Rp195.000. Sedangkan rata-rata pengeluaran mahasiswa non-Jabodetabek per minggunya adalah Rp52.500 untuk pengeluaran tertinggi pada kebutuhan transportasi. Jadi kesimpulannya, pengeluaran kebutuhan transportasi pada mahasiswa Jabodetabek umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan non-Jabodetabek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan data histogram pada pengeluaran tersier mahasiswa Jabodetabek dan mahasiswa non-Jabodetabek. Dari gambar pertama, mayoritas mahasiswa Jabodetabek menghabiskan pengeluaran tersier pada nominal terendah, yaitu pada rentang 0 sampai 210.000 dengan perolehan 23 pada pengeluaran tertinggi yaitu 840.000 sampai 1.050.000 hanya memperoleh 1 respon. Rata-rata dari pengeluaran kebutuhan tersier mahasiswa Jabodetabek yaitu 317.000. Sedangkan pada gambar kedua, mayoritas mahasiswa non-Jabodetabek menghabiskan pengeluaran tersier pada nominal 120.000 sampai 240.000 dengan perolehan 28 respon. Hanya 3 mahasiswa yang memiliki pengeluaran pada nominal tertinggi, yakni 480.000 sampai 600.000. Dan 5 mahasiswa yang memiliki pengeluaran terendah, yaitu 0 sampai 150.000. Rata-rata dari pengeluaran kebutuhan tersier mahasiswa non-Jabodetabek, yaitu 233.000. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengeluaran tersier mahasiswa Jabodetabek lebih tinggi dibandingkan mahasiswa non-Jabodetabek. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk pembahasan selanjutnya kita melakukan penelitian antara perbandingan pemasukan dan pengeluarannya. Dan di pemasukan dan pengeluarannya itu kita pecah lagi, jadi masing-masing tingkat pengeluarannya itu berapa beserta masing-masing kategorinya untuk kita mengetahui apa ada nggak sih hubungan tingkat pengeluaran sama tingkat pemasukannya. Apakah kalau tingkat pemasukannya naik, tingkat pengeluaran juga naik atau sebaliknya. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang di non Jabodetabek dulu. Yang pertama yaitu untuk kategori makanan yang berwarna biru. Untuk yang pemasukannya di bawah 500.000 itu ada di rata-rata pengeluaran untuk makanannya 400.000. Kemudian lanjut di pemasukannya yang 500.000 sampai 1 juta ada pengeluarannya di 637.500. Dan selanjutnya untuk di kisaran 1 sampai 2 juta pemasukannya pengeluarannya berada di rata-rata 816.000. Dan kemudian yang terakhir untuk pemasukan 2 sampai 4 juta rata-rata pengeluaran untuk makanannya yaitu 766.000. Di sini kita bisa melihat adanya hubungan positif ketika pemasukan mereka itu naik, tapi di titik terakhir itu menurun. Kenapa? Mungkin ini ada hubungannya juga dengan materi ilmu ekonomi dasar saat kita semester 1, di mana marginal utility atau penambahan kepuasan terhadap suatu barang atau makanan itu bakal terus menurun sampai akhirnya bakal minus gitu. Nah, untuk selanjutnya di kategori kuliah yang berwarna merah. Untuk
pemasukannya yang kurang dari 500.000 itu berada di rata-rata 200.000 untuk pengeluarannya. Kemudian selanjutnya untuk yang 500.000 sampai 1 juta berada di rata-rata 143.000. Kemudian untuk 1 sampai 2 juta berada di rata-rata 290.000. Dan selanjutnya untuk 2 sampai 4 juta itu berada di rata-rata 291.000. Nah, mungkin ini bisa dilihat kalau ini tuh nggak menentu ya, bisa turun, habis itu naik, habis itu turun lagi. Nah, mungkin itu karena masing-masing orang untuk kebutuhan kuliahnya berbeda. Ada yang dari awal sudah disiapkan atau ada yang mengikuti organisasi lebih banyak sehingga kebutuhan untuk perkas-kasannya itu juga lebih banyak juga. Oke, langsung ke kategori transport yang berwarna kuning. Yang pertama, yang pemasukannya di bawah 500.000 itu rata-ratanya 0. Selanjutnya di 100.000 sampai 500.000 sampai 1 juta itu berada di rata-rata 81.000. Kemudian di 1 sampai 2 juta berada di 154.000. Kemudian di 2 sampai 4 juta berada di 375.000. Nah, kalau untuk transportnya sudah jelas ya, hubungannya positif karena grafiknya semakin naik. Oke, langsung untuk kebutuhan tersier. Untuk yang pemasukannya di bawah 500.000 itu 0. Kemudian yang pemasukannya 500.000 sampai 1 juta itu berada di 131.000. Kemudian di 1 sampai 2 juta itu berada di 200.000. Kemudian yang terakhir 2 sampai 4 juta itu berada di 333.000. Oke, untuk kebutuhan tersier ini, ya warna hijau itu bisa dilihat juga kalau itu hubungannya positif karena dari yang terkecil sampai yang terbesar itu menunjukkan grafiknya itu terus naik gitu. Jadi hubungannya positif. Untuk selanjutnya yang Jabodetabek akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang sebelumnya. Oke, saya sekarang akan menjelaskan rata-rata dari perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan keuangan mahasiswa asal Jabodetabek. Nah, di sini dapat dilihat untuk yang kategori pertama yaitu makanan. Pada makanan sendiri dapat kita lihat bahwa perbandingannya positif, yaitu di interval yang awal yaitu pemasukan kurang dari Rp500.000, ini rata-rata pengeluarannya adalah sebesar Rp300.000. Kemudian interval atasnya yaitu pada Rp500.000 sampai 1 juta, mereka mengeluarkan uang sebanyak Rp500.000. Kemudian interval 1 juta sampai 2 juta, mereka mengeluarkan pengeluaran sebanyak Rp906.000. Namun, di sini dapat kita lihat pada grafik bahwa pada interval tertingginya, yaitu kisaran 2 juta sampai 4 juta, ternyata mereka mengeluarkan lebih rendah daripada interval di bawahnya, yaitu 1 juta sampai 2 juta rupiah, yaitu hanya sebesar Rp900.000. Jadi, dapat kita simpulkan sebenarnya grafik ini bernilai positif, namun terjadi ini sedikit penurunan pada interval tertingginya. Kenapa demikian? Padahal pengeluarannya pasti harusnya lebih besar kan, di pemasukan yang lebih besar juga. Ternyata dari grafik kita dapat lihat bahwa interval ini, interval pemasukan 2 juta sampai 4 juta rupiah ini, mereka mengalokasikan kebutuhannya di transportasi. Transportasi mereka mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nih, di kategori transportasi ini sendiri itu juga dari grafik kita lihat bahwa bernilai positif juga, yaitu semakin besar pemasukan mahasiswa, semakin besar juga pengeluarannya. Dan bisa kita lihat bahwa interval di bawah 500 misal, mereka mengeluarkan biaya untuk kebutuhan transportasi sekitar Rp83.000. Kemudian pada interval 500 sampai 1 juta rupiah, mereka mengeluarkan di rata-rata Rp135.000. Kemudian interval selanjutnya yaitu 1 juta sampai 2 juta rupiah, mereka mengeluarkan
biaya untuk transportasi sebanyak Rp179.000. Dan seperti yang tadi sudah saya bahas, di interval tertinggi ini ternyata mereka membutuhkan mengalokasikan kebutuhan untuk transportasi sangat meningkat secara signifikan gitu, yaitu sebesar Rp671. Kemudian kita lihat pada kategori kebutuhan kuliah yang grafiknya berwarna merah. Di sini bisa kita lihat pada interval di bawah Rp500.000, mereka rata-rata mengeluarkan pengeluarannya sebesar Rp250.000. Kemudian pada interval 500.000 sampai 1 juta, mereka mengeluarkan pengeluaran sebanyak Rp136.000. Kemudian interval 1 juta sampai 2 juta rupiah, mereka mengeluarkan di rata-rata Rp234.000. Dan interval tertingginya, yaitu 2 juta sampai 4 juta rupiah, mereka mengeluarkan di kisaran Rp171. Dari perbandingan ini kita lihat bahwa kebutuhan kuliah dari masing-masing interval pemasukan mahasiswa ternyata hampir sama gitu. Kayak ternyata saat kita bandingkan antara pemasukan dan pengeluaran tidak berpengaruh, jadi tidak bernilai positif maupun negatif. Mungkin ini karena faktor kebutuhan kuliah yang kita perlukan hampir sama. Jadi pengeluaran yang kita perlukan juga tidak jauh berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu kategori tersier. Tersier ini berarti pengeluaran di luar makanan, kuliah, dan transportasi. Di sini kita lihat bahwa interval 500.000 ke bawah, mereka mengeluarkan di rata-rata Rp216.000. Kemudian pada interval 500 sampai 1 juta rupiah, mereka mengeluarkan pada Rp123.000. Interval 1 juta sampai 2 juta, mereka rata-rata Rp343.000. Dan interval tertingginya 2 juta dan 4 juta, mereka mengeluarkan di rata-rata Rp400.000. Di sini kita lihat juga bahwa ternyata pengeluaran mahasiswa untuk kebutuhan tersier sendiri itu juga tidak bergantung, tidak ada perbandingan positif dan negatif, tidak berpengaruh antara pemasukan lebih besar, maka meningkat juga pengeluarannya. Di sini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran individual mahasiswa pada kebutuhan tersier dapat bervariasi tergantung pada gaya hidup, kebiasaan berbelanja, dan faktor lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membandingkan kesimpulan dari Trimap prioritas pengeluaran di Jabodetabek dan non-Jabodetabek. Berdasarkan hasil rata-rata, makanan sama-sama ada di urutan pertama, namun rata-rata menunjukkan pengeluaran makanan non-Jabodetabek lebih besar dibandingkan dengan Jabodetabek. Salah satu alasannya ada beberapa mahasiswa Jabodetabek yang tinggal bersama keluarganya. Ada juga yang masih sering dikirimi makanan oleh keluarganya karena jaraknya yang tidak terlalu jauh. Dan bisa juga karena mahasiswa Jabodetabek memiliki kesempatan pulang ke rumah lebih banyak, sehingga tidak harus mengeluarkan kebutuhan untuk makan. Selanjutnya di urutan kedua, ini lumayan menarik teman-teman karena urutan nomor 2 Jabodetabek itu ada tersier dan non-Jabodetabek ada kebutuhan kuliah. Kenapa bisa urutan Jabodetabek itu tersier? Itu bisa jadi karena penghasilan yang lebih banyak daripada pengeluaran. Dan ada beberapa mahasiswa non-Jabodetabek bahkan tidak menyiapkan pengeluaran untuk kebutuhan tersier. Selanjutnya, di urutan ketiga sama-sama diisi oleh transportasi. Namun, ternyata pengeluaran mahasiswa non-Jabodetabek lebih sedikit dibandingkan dengan Jabodetabek. Mahasiswa non-Jabodetabek maksudnya. Lebih sedikit dibandingkan dengan Jabodetabek. Seperti yang udah dijelasin tadi oleh rekan saya, bahwa beberapa yang tinggal di luar Jabodetabek, baik tinggalnya di asrama maupun di kos, itu nggak menggunakan transportasi atau nggak membawa transportasi. Jadi nggak ada pengeluaran untuk transportasi di kesehariannya gitu. Kenapa? Mungkin karena jarak yang tidak memungkinkan untuk mahasiswa membawa kendaraan pribadi. Kalau ditanya kenapa nggak dipaketin aja, kan sekarang bisa dipaketin ya. Itu balik lagi ke ekonomi masing-masing.
Nah, maka urutan keempat Jabodetabek ada kebutuhan kuliah dan non-Jabodetabek itu kebutuhan tersier. Boleh next slide. Nah, stres finansial nih teman-teman. Kita harus tahu mengelola keuangan di masa kuliah ini itu tuh bisa jadi keterampilan penting yang dapat membantu kita untuk menghindari stres finansial dan juga bisa ngebangun kebiasaan yang baik untuk masa depan. Mungkin ini juga ada beberapa tips buat kalian untuk bisa dilakuin demi bisa mengelola keuangan yang baik. Yang pertama, bisa buat anggaran. Itu bisa dengan membuat catatan pemasukan, kayak uang saku, penghasilan, dan beasiswa mungkin kalau misalkan kalian juga dapat. Terus juga buat pembukuan tentang pengeluarannya, termasuk misalkan biaya kuliah, transportasi, buku, makanan, termasuk kehiburannya juga gitu. Yang kedua, itu bisa hindari utang. Usahakan untuk tidak mengambil utang kalau emang nggak perlu atau nggak urgent ya teman-teman. Maka tips berikutnya itu bisa buat skala prioritas nih. Buatlah skala prioritas kebutuhan, mulai dari kebutuhan hingga keinginan. Kita harus tahu ya, perbedaan dari kebutuhan sama keinginan itu tuh beda. Dahulukan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Terus gimana kalau misalkan mau menikmati hidup dengan uang yang seadanya selama menjadi mahasiswa nih? Itu bisa pakai tips keempat, yaitu manfaatkan diskon dan beasiswa. Cari tahu diskon-diskonnya yang ada di Dramaga, yang ada di Bogor ini, untuk mahasiswa, mungkin di toko buku, transportasi, atau yang banyak tuh sekarang makanan kali ya. Gitu. Selain itu juga kita tuh bisa manfaatin beasiswa atau dana bantuan yang tersedia untuk mengurangi beban biaya kuliah. Gitu. Dengan mengelola keuangan secara bijak, kita juga bisa lebih fokus untuk pendidikan tanpa terbebani masalah finansial, serta bisa mempersiapkan diri kita untuk masa depan yang lebih stabil secara keuangan. Gitu, teman-teman. Mungkin selanjutnya dibalikan kepada moderator. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas semua pemaparan yang sudah disampaikan. Mungkin kita masuk pada sesi berikutnya, itu sesi tanya jawab, dan mungkin karena memang ada beberapa hal dan mungkin kalau memang ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar di bawah. Jadi nanti akan kita ulik atau kita jawab di kolom komentar daripada pertanyaan teman-teman itu. Dan baik, mungkin teman-teman tadi pemaparan dari kelompok kami, dari kelompok statistika SS01, dan mungkin harapan kedepannya hasil daripada penelitian kami itu dapat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya bagi adik kelas kita angkatan 61 untuk mempertimbangkan mengenai pengelolaan keuangan yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa. Seperti itu, baik, terima kasih buat semua penonton dan terima kasih juga buat Ibu dosen. Terima kasih untuk teman-teman Akmal, Yelu, Hanif, Reva, Jihan, Grace, Amalia, Lucy. Terima kasih atas waktunya semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.